Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Toto Fatoni MPD dan Bapak Ahmad Fajar Fadlillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil chapter report kami yang berjudul Distance Learning. Kelompok 12 ini terdiri dari siapa aja sih? Yang pertama ada Dimas Chandra Sekha Lesmana, yang kedua ada saya sendiri Fauzia Sania Rahma, yang ketiga ada Irna Marwa, dan yang keempat ada Ade Ilham Fadila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini dia presentasi dari kelompok kami. Pembelajaran jarak jauh biasa dikenal dengan istilah pembelajaran melalui telekomunikasi. Dalam bahasa Yunani, tele berarti di kejauhan atau jauh. Kata telekomunikasi mencakup konfigurasi media seperti radio, telepon, dan televisi. Artinya, pembelajaran jarak jauh adalah sistem untuk berkomunikasi jarak jauh. Tanda pembelajaran jarak jauh biasanya ditandai dengan 1. Pemisahan fisik peserta didik dari guru. Yang kedua, program pembelajaran yang terorganisir. Yang ketiga, media teknologi. Dan yang keempat, komunikasi dua arah. Next. Fungsi komunikasi pembelajaran. Fungsi komunikasi pembelajaran meliputi yang pertama, penyajian informasi. Sebagai penyajian informasi, penyajian secara informasi kepada pelajar. Yang kedua, berlangsungnya aktivitas siswa, di mana peserta didik berpartisipasi aktif dalam memproses materi secara mental. Yang ketiga, interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru. Untuk banyak pendidikan, interaksi siswa dengan siswa lain, biasanya berpasangan atau kelompok kecil bisa sangat efektif digunakan. Yang keempat, ada akses sumber belajar, baik dalam bentuk visual, audio, maupun audiovisual. Misalnya seperti buku, radio, ataupun televisi, dan masih banyak lagi. Next. Penggunaan telekomunikasi pada pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pendidikan dasar. Di tingkat sekolah dasar, penggunaan telekomunikasi seperti kaset video yang sudah direkam sebelumnya biasa digunakan sebagai pengayaan atau latihan untuk peserta didik daripada ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada pendidikan menengah. Di tingkat sekolah menengah, penggunaan telekomunikasi biasanya digunakan untuk menghubungkan ruang kelas yang berjauhan agar mempermudah pembelajaran dan juga menjangkau peserta didik yang banyak sekaligus dalam satu ruang belajar, memperluas cakrawala pengetahuan seperti melalui dunia maya maupun lautan internet, dan kesempatan pendidikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada pendidikan pasca menengah. Di tingkat pasca menengah, telekomunikasi biasanya digunakan untuk menghubungkan ruang kelas dan memperluas jumlah mahasiswa atau siswa. Biasanya, tingkat pasca menengah itu seperti kampus ataupun di luar kampus. Keempat, ada pendidikan informal. Pada rumah sakit, instansi pemerintah, bisnis, perusahaan, teknik maupun arsitektur, dan perusahaan lainnya menggunakan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan akan pelatihan dan kursus yang berlanjut terus-menerus, juga untuk peningkatan personal branding mereka. Dalam hal ini, biaya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, telekomunikasi berguna untuk menghemat biaya sebagai kursus pelatihan. Dan telekomunikasi juga bisa menjangkau anggota kerja secara massal. Contohnya seperti program televisi atau program YouTube yang bisa digunakan ulang-ulang. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang siaran radio dan telekonferensi audio sebagai media yang digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh atau disebut juga distance learning. Langsung ke materi.
Yang pertama yaitu ada siaran radio. Sebelumnya, kalian pasti tahu dong apa itu radio. Nah, ketika kita mendengarkan radio, berarti kita sedang mendengarkan sinyal elektronik yang disiarkan atau ditransmisikan melalui udara, melalui frekuensi radio AM atau FM. Siaran radio dapat disesuaikan dengan penggunaan pendidikan. Radio adalah sistem telekomunikasi pertama yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan di Amerika Utara. Meskipun radio tersebut pada dasarnya adalah format untuk kuliah satu arah atau presentasi dramatis, beberapa tingkat interaktivitas dapat ditambahkan dengan menggunakan bahan cetak untuk mengiringi program dan mengharuskan pendengar untuk mengirim tanggapan kembali. Siaran radio mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari radio yaitu yang pertama, biayanya yang murah. Radio adalah media penyiaran yang lebih murah daripada televisi. Radio juga masih digunakan di negara berkembang dan di daerah yang dimana ada batasan geografis atau ekonomi pada teknologi-teknologi yang dapat mereka gunakan. Lalu yang kedua, jangkauan yang luas. Program radio dapat menjangkau populasi besar yang tersebar secara geografis dengan satu pesan. Lalu yang ketiga, fleksibel. Media audio sangat fleksibel dan dapat memiliki efek dramatis yang kuat, terutama untuk menyampaikan musik, diskusi, dan bercerita. Lalu yang terakhir, kelebihan dari radio dapat merangsang imajinasi. Karena radio adalah media audio, jadi pendengar bebas menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan gambar. Lalu setelah kita membahas kelebihan dari radio, maka selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari radio. Yang pertama yaitu jadwal yang kaku. Radio disiarkan digantikan oleh materi yang sudah direkam sebelumnya. Maka guru dan siswa menolak menggunakan media yang harus digunakan sesuai jadwal yang kaku. Kedua, biaya operasi. Sulit untuk memperbaiki biaya pengoperasian fasilitas siaran ketika materi yang direkam sebelumnya sudah tersedia. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu telekonferensi audio. Telekonferensi audio adalah perpanjangan dari panggilan telepon sederhana. Kemajuan teknologi telepon sekarang memungkinkan individu atau kelompok orang di dua lokasi atau lebih untuk berkomunikasi dengan jelas dan mudah. Dalam telekonferensi audio, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, hemat biaya. Telekonferensi audio sering dilihat sebagai cara yang hemat biaya untuk mengadakan pertemuan atau sesi pelatihan tanpa mengorbankan waktu dan uang yang terlibat dalam perjalanan. Yang kedua, memudahkan pengguna. Telekonferensi audio adalah bentuk telekomunikasi yang paling mudah diakses karena menggunakan standar layanan telepon. Yang ketiga, interaktif. Semua peserta mendapatkan pesan dan interaktivitas yang sama. Mereka dapat berbicara dengan instruktur dan peserta lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangan telekonferensi audio. Yang pertama yaitu kekurangan informasi visual. Kurangnya dimensi visual menimbulkan keterbatasan. Hal ini dapat diimbangi dengan mengatur untuk memiliki materi di lokasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu audio buruk. Untuk mendapatkan kualitas audio yang dapat diterima, setiap situs penerima perlu memiliki perangkat penguat mikrofon khusus. Yang terakhir yaitu mengintimidasi. Kurangnya pengalaman dengan jenis teknologi komunikasi dapat membuat beberapa peserta didik kurang bersedia untuk berpartisipasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Telekonferensi audiografis merupakan beberapa perangkat berbeda yang dapat digunakan untuk mengirim gambar dan grafik melalui saluran telepon yang sama dengan sinyal suara. Video analog pemindai lambat, salinan kertas faksimili atau fax, dan tablet grafis elektronik. Penyebut umum dalam perangkat ini adalah metode untuk mengubah gambar ke bentuk digital untuk transmisi. Keuntungannya, yang pertama dari penglihatan. Merupakan keuntungan besar dari sistem audiografik dibandingkan format audio lainnya karena menambahkan elemen visual. Yang kedua, biaya. Biaya ini kecuali jika gambar gerak menu diperlukan grafik audio visual dengan biaya yang lebih murah daripada televisi. Keterbatasannya, yang pertama, ketersediaan teknologi audiografik tidak tersedia. Yang kedua, faktor waktu. Diperlukan waktu hampir 1 menit penuh untuk mengirim gambar diam melalui fax atau teknologi pemindaian lambat. Televisi dalam pembelajaran jarak jauh. Televisi merupakan salah satu media untuk pembelajaran jarak jauh dan satu program yang sering diulang dalam jam yang tidak sama sepanjang minggunya untuk menentukan fleksibilitas pada penjadwalan kelas. Perlawanan menggunakan gambaran populer, program siaran televisi biasanya tidak menyajikan instruksi inti pada bidang subjek tertentu. Adapun peran televisi dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu guru kelas dalam mata pelajaran yang paling sulit bagi mereka, misalnya seni musik, matematika, sains, dan kesehatan. Yang kedua, untuk melengkapi pengajaran di kelas di bidang mata pelajaran di mana sumber daya kelas yang terbatas dapat mencegah pemeriksaan penuh peristiwa sejarah atau internasional. Yang ketiga, untuk membawa rangsangan luar ke bidang pelajaran seperti sastra, di mana guru mengalami kesulitan menarik dan memotivasi siswa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teknologi online. Apa sih teknologi online itu? Teknologi yaitu sebagai entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Untuk kata online sendiri berarti yaitu suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Dan di chapter 12 ini, teknologi online yang dibahas itu yaitu teknologi online yang lebih menitik beratkan kepada pembelajaran. Yang mana dulu pembelajaran itu diidentikan dengan pertemuan antara guru dan siswa di dalam sebuah ruangan yang bernama kelas. Namun tidak untuk sekarang, yang mana pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan adanya teknologi online ini. Untuk teknologi online-nya sendiri yang digunakan dalam pembelajaran itu banyak macamnya. Di antaranya ada Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang bisa menjadi penunjang pembelajaran antara guru dan siswa. Untuk yang selanjutnya itu ada masalah pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada biaya dan layanan, yang mana biaya dan layanan yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini cukup besar. Dan hal tersebut bisa menjadi masalah untuk sebagian lembaga ataupun sebagian individu karena biaya dan layanan ini cukup mahal. Yang kedua yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri ini mungkin lebih ke permasalahan kepada peserta didiknya. Karena kenapa? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak ada feedback pertemuan secara langsung yang bisa dirasakan oleh peserta didiknya. Dan hal yang bisa menjadi permasalahan lainnya yaitu karena peserta didik berada di rumahnya masing-masing, hal tersebut juga bisa menurunkan motivasi dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu ada kurangnya pengalaman dan kebiasaan. Karena kita tahu dengan pembelajaran jarak jauh ini yang mana tidak dilakukan sejak dulu-dulu dan hal yang ini dan pembelajaran jarak jauh ini merupakan hal yang bisa dibilang cukup baru, maka kurangnya pengalaman dan kebiasaan ini pun menjadi permasalahan bagi sebagian guru ataupun peserta didiknya sendiri yang tidak terbiasa menggunakan teknologi online.
Dan yang keempat yaitu ada umpan balik. Umpan balik di sini dimaksudkan komunikasi. Karena kenapa? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini komunikasi sering menjadi permasalahan, yang mana komunikasi antara peserta didik dan guru itu bisa dibilang tidak terlalu baik. Selanjutnya yaitu peran guru dan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu ada peran guru. Peran guru dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh penting. Peran gurunya itu sendiri, yang pertama ada mampu mengkoordinasikan kelas dengan baik. Yang kedua, mengelola media pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, berperan aktif bersama siswa. Selain guru yang berperan dalam pembelajaran, siswa pun dituntut aktif dalam pembelajaran, khususnya di abad ke-21 ini. Adapun di antaranya peran siswa dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama, siswa perlu tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan baik. Yang kedua, siswa pun harus menggunakan media pembelajaran dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, siswa pun harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu ada biaya efisiensi. Biaya efisiensi di sini dimaksudkan kepada hal yaitu biaya efisiensi untuk transportasi. Karena pada pembelajaran jarak jauh ini, siswa tidak diperlukan lagi pergi ke sekolahnya, melainkan dapat melakukan pembelajarannya di rumah. Dan yang kedua yaitu kapasitas audiovisual. Karena dengan menggunakan teknologi online ini, kapasitas audio dan visual yang dapat digunakan oleh guru dalam media pembelajaran dapat lebih baik. Yang ketiga yaitu kemungkinan dua arah. Dan yang keempat yaitu dapat memberikan akses ke sumber daya dan ke instruksi yang mungkin menjadi mungkin. Karena dengan adanya teknologi online ini, hal-hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Yang mana sebelum adanya teknologi online, pembelajaran dengan cara jarak jauh ini atau melalui jaringan ini dikatakan tidak mungkin. Namun dengan adanya perkembangan zaman, khususnya dalam perkembangan teknologi, pembelajaran secara jarak jauh ini pun dapat memungkinkan. Dan kekurangan dari teknologi online khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama yaitu ada biaya peralatan yang mahal, karena kita tahu biaya yang diperlukan dalam menyediakan alat-alat teknologi online untuk pembelajaran jarak jauh ini terbilang cukup mahal. Dan yang kedua ada masalah teknis. Yang ketiga ada konektivitas. Kita sendiri tahu dalam pembelajaran jarak jauh ini konektivitas sering menjadi kekurangannya karena seringkali terkendala jaringan dapat menghambat jalannya pembelajaran. Dan yang keempat terakhir yaitu persiapan khusus yang dibutuhkan ini membutuhkan dedikasi yang cukup besar. Nah teman-teman, pemaparan materi dari saya tadi merupakan pemaparan materi yang terakhir dari bab chapter report di Stand Learning ini. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan sedikit dari hasil chapter report kami itu. Pembelajaran jarak jauh dikenal dengan istilah pembelajaran melalui telekomunikasi atau menggunakan teknologi online. Kata telekomunikasi mencakup berbagai konfigurasi media seperti radio, telepon, dan televisi, siaran, kabel, dan satelit. Artinya pembelajaran jarak jauh adalah sistem untuk berkomunikasi jarak jauh. Dalam bentuk pendidikan sendiri, pembelajaran jarak jauh ditandai dengan pemisahan fisik antara peserta didik dan gurunya melalui program instruksional yang terorganisir dengan baik melalui media teknologi dan komunikasi dua arah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.